Nah, sekarang kepada ahli hukum kita yang juga sangat concern. Beliau ini diam-diam sebetulnya aktivis dari dulunya, ya. Anak Makassar di HMI, aktivis. Kemudian makanya ketika masuk ke KPK, wow, saat itu ya, nggak pilih-pilih ya, lempeng-lempeng aja gitu. Karena integritas yang dipilihnya. Nah sekarang nih Pak Abraham, yang ringan dulu nih. Ini menghadapi buzzer-buzzer Israel di Indonesia gimana nih? Nah, kalau yang ngomong Pak Abraham kan beda ya sama saya ya. Sebetulnya apa iya orang-orang Palestina itu teroris? Itu kan dia. Apa iya negara Israel itu betul-betul adalah negara yang hak gitu ya untuk dikatakan benar. Dan menurut undang-undang kita nih, karena anak-anak kita juga butuh legitimasi dari argumen-argumennya ya. Bagaimana caranya melihat peristiwa sekarang berdasarkan kacamata undang-undang di Indonesia ini? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ini cukup berat, tapi kita harus jawab. Harus jawab. Insyaallah. Jadi pertama saya ingin gambarkan begini. Kalau kita bicara dalam konteks hukum internasional, maka perang antara Israel dan Palestina itu bukanlah perang agama. Itu dulu. Ya, itu dulu ya, kita dudukan dulu. Bukan perang agama. Tapi perang antara Israel dan Palestina adalah penjajahan. Sudut Kenapa pandang saya kita kata, ya? Sudut pandang Indonesia. Ya. Kenapa saya katakan penjajahan? Karena kita harus lihat bahwa dalam hukum internasional sebuah negara baru dikatakan negara berdaulat kalau dia memenuhi dua unsur. Pertama, ada pendekatan yang namanya konstitutif. Kemudian ada pendekatan deklaratif dari sudut pandang hukum internasional. Kalau kita melakukan pendekatan konstitutif, maka negara yang berdaulat adalah negara yang sudah diakui oleh beberapa negara, walaupun sebenarnya secara historis maupun secara wilayah dia masih bisa dipersoalkan. Tapi dia sudah diakui oleh beberapa negara. Eksistensinya sebagai sebuah negara itu sudah diakui. Kemudian kalau kita lihat dari segi pendekatan deklaratif, maka dia harus terpenuhi oleh 3 unsur. Pertama, dia harus punya wilayah. Kemudian dia harus punya penduduk yang tetap. Dan yang ketiga, dia harus punya pemerintahan. Sekarang kita lihat, apakah Palestina termasuk ke dalam 2 pendekatan ini? Menurut saya, Palestina itu adalah sebuah negara berdaulat. Kalau kita merujuk pada pendekatan konstitutif, 136 negara itu sudah mengakui keberadaan Palestina. Jadi kalau nggak salah ada 190 negara di PBB, tapi 138 itu mengakui Palestina adalah sebuah negara berdaulat. Kemudian kalau kita lihat dari pendekatan deklaratif, Palestina itu punya wilayah. Tepi barat, kalau sekarang ya, kita nggak bicara dulu sejarah yang lalu. Kalau sekarang, dia punya wilayah itu tepi barat dan jalur Gaza. Dan alhamdulillah Ustaz, saya pernah sempat berkunjung di sana. Tahun 1900, antara 1995 sampai 1996. Dan saya sangat tertarik dengan jalur Gaza ini. Ada sebuah distrik di sana, namanya distrik Rantis. Ustadz pernah ke sana? Jadi saya punya sejarah sedikit ini. Yeah. Sehingga anak saya itu saya namakan Ustadz Syed Yasin Rantisi. Dia udah gugur sebagai syuhada. Dia juga dibom juga itu oleh Israel. Jadi ini menarik nih. Jadi kalau kita berkaca dari hukum internasional, maka tidak ada alasan satupun yang bisa mengingkari bahwa Palestina ini bukan sebuah negara berdaulat. Kalau kita berkaca dari konteks hukum internasional, karena tadi dia sudah punya wilayah, dia punya pemerintahan, ya, dia punya penduduk, dia punya warga. Kalau kita lihat, apa ada negara yang mengakui? Ada 139 itu sudah diakui. Jadi
Oleh karena itu, ketika Israel melakukan serangan terhadap Palestina, itu berarti sebuah penjajahan. Sebuah kejahatan kemanusiaan, genosida ya, karena ingin menghancurkan sebuah etnis. Jadi penjajah, genocide, Ya. ya. Jadi kejahatan kemanusiaan, genosida itu kejahatan Ya. kemanusiaan ya. Dan pembantaian etnik kalau sekarang. Pembantaian etnik. Kalau kita merujuk kepada poin-poin pelanggaran HAM yang sudah dipatenkan oleh PBB, maka ada beberapa poin yang bisa mengkategorikan sebuah pelanggaran HAM yang masuk kategori genosida. Salah satunya misalnya pengusiran etnis tertentu dari kawasan tertentu. Jadi ketika Israel melakukan pengusiran terhadap warga Palestina, Itu udah maka itu sudah pelanggaran HAM, dan pelanggaran HAM itu pelanggaran HAM berat, bukan ringan. Iya, iya. Kejahatan kemanusiaan. Jadi ini agak mirip Rempang ya. Jadi Rempang itu kan yang diusir itu suku Melayu. Melayu. Jadi ada panduan di PBB. Kalaupun misalnya ada kejadian yang luar biasa, kita harus memindahkan sebuah etnis ke tempat lain, Iya. maka etnis yang menggantikan masuk ke tempat itu bukanlah etnis berasal dari etnis lain, tapi dia harus etnis yang sesamanya. Walaupun dengan istilah penggeseran, Oh, nggak ada istilah. bukan relokasi. Istilahnya Mahfud itu penggeseran. Ada itu penggusuran ya, itu penggusuran. Jadi itu istilahnya Mahfud aja tuh. Itu bahasa yang lebih soft lah ya, lebih halus. Nah, tapi di undang-undang nggak ada istilah penggeseran. Yang ada penggusuran ya. Penggusuran ya. Itu penggusuran, memindahkan orang ya, memindahkan sebuah etnis ke tempat lain dan tidak boleh menggantikan etnis lain ke dalam wilayah tertentu. Iya, iya. Kalau kita bicara dalam konteks Palestina, apa yang dilakukan Israel itu nyata-nyata pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM berat. Pertama, ya. pelanggaran HAM berat. Dan kedua, kalau kita lihat, Israel itu kan sudah melanggar beberapa resolusi yang sebenarnya, resolusi PBB kalau kita melihat. Jadi, sebenarnya tidak ada lagi alasan untuk bisa menjustifikasi perbuatan Israel ini sebagai sebuah perbuatan tindakan balas perang yang dilakukan oleh Hamas. Kan dalilnya Israel ini bahwa dia membalas serangan dari Hamas. Kan itu selalu yang disampaikan, dipropagandakan. Itu sampai ke Indonesia begitu juga. Ya sama. Jadi sebagian orang-orang Indonesia tiba-tiba bilang, loh kok Hamas nyerang sih? Ya. Akhirnya kan kasihan tuh banyak orang Israel yang terbunuh, ya tentara disandra gitu. Oh, dia nggak tahu 16 tahun Gaza di blokade, 2 juta orang udah terbunuh di situ. Iya, dan itu kan praktek-praktek pelanggaran kemanusiaannya itu kan luar biasa. Orang itu bisa, waduh, apa ya? Common sense kita tidak bisa terima itu, Ustaz. Iya. Kalau kita bisa lihat langsung kejadian di sana ya. Iya.